Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai manajemen resiko di dalam trading forex. Dan kenapa manajemen resiko itu penting. Jadi gini, 90% trader pemula itu pasti gagal di awal-awal ketika dia itu mulai trading. Ya, dan kenapa mereka gagal? Padahal mereka dapat fasilitas sinyal, ya, bimbingan dari mentornya, dapat indikator yang berbayar mungkin ya, dia beli indikator yang berbayar dan lain-lain sebagainya. Kenapa mereka masih bisa gagal? Ini sebenarnya bukan soal karena strategi tradingnya ya, dia mau pakai apa aja, ya sebenarnya fine-fine aja gitu. Nah, yang bikin mereka gagal itu mereka nggak bisa mengelola resiko dengan baik, ya. Mereka nggak bisa mengelola resiko dengan baik. Coba deh gini, kalau teman-teman itu trading, pernah nggak teman-teman mengalami profit yang cukup banyak, ya? Sebenarnya saya yakin teman-teman pernah mengalami hal itu, pernah profit cukup banyak, terus habis itu kena MC, ya. Habis profit banyak, habis itu setelah itu MC. Nah, dari peristiwa ini, ya, dari sini, apa yang salah? Apa yang salah? Oke, jadi kalau teman-teman belum sadar, teman-teman bisa lanjut ya, lihat video ini sampai dengan selesai, gitu. Karena di sini kita akan bahas mengenai manajemen resiko, ya. Jadi manajemen resiko itu yang sebenarnya jauh lebih penting ya ketimbang teman-teman itu sekedar pakai sinyal trading ataupun apa. Kalau kalian cuma cari sinyal trading aja, kalian gabung di Gain Hunter, deposit 100 US dollar saja, itu udah bisa ya kalau cari sinyal trading. Dan brokernya kalian bisa pakai broker yang ada di deskripsi video di bawah ini. Gitu, karena ada beberapa rekomendasi dari saya ya, ada HBS, ada XM, ada Market for You, ya, ada GVD juga. Itu rekomendasi broker dari saya, gitu. Nah, oke, kita akan bahas nih mengenai manajemen resiko itu sendiri. Jadi sebenarnya manajemen resiko itu apa sih pengertiannya? Manajemen resiko ini sebenarnya adalah gimana cara kita mengontrol secara keseluruhan di dalam trading kita. Bukan cuman strategi tradingnya, bukan cuman soal stop lossnya, bukan cuman soal jumlah lotnya dan lain-lain, tapi gimana cara kita mengontrol tradingnya itu secara keseluruhan, ya. Mulai dari target profitnya, modalnya itu berapa, ya, terus kemudian batasan kerugiannya berapa, ya. Lalu gimana cara kita mengalokasikan uang dingin yang kita miliki, apakah akan dimasukkan semuanya ke trading atau enggak, gitu. Terus kontrol emosi juga. Jadi manajemen resiko itu mencakup secara keseluruhan di trading ini, ya. Nah, tadi kan saya sudah mention nih alasan trader itu bisa gagal, itu 90% trader itu gagal. Nah, di sini alasannya itu gini. Pertama, karena dia nggak bisa menggunakan leverage dengan baik, ya. Dia nggak bisa menggunakan leverage dengan baik. Nah, jadi leverage yang baik itu harusnya berapa sih? Leverage yang baik itu harusnya kalian pilih leverage yang paling gede, teman-teman, ya. Kalian pilih leverage yang paling gede, gitu, ya. Kenapa leverage yang paling gede? Jadi gini, kalau kalian trading menggunakan leverage kecil, otomatis margin yang masuk ke market itu jadi gede, teman-teman, ya. Nah, kalau margin yang dipakai itu gede, otomatis margin bebasnya, ketahanan dananya itu jadi makin kecil. Nah, kalau kita misalnya analisa terus kemudian kita analisanya itu beli, tapi ternyata marketnya malah koreksi dulu, koreksi turun dulu, ya. Nah, kalau koreksinya itu masih di tahap-tahap aman dalam money management kita, dalam ketahanan dana kita, ya itu kita masih aman, ya. Tapi kalau koreksinya itu udah terlalu jauh, MC dong, ya, margin call kita nantinya,
kayak gitu, uang kita habis semuanya. Tuh, penggunaan leverage penting ya. Jadi saranku pilih leverage yang paling gede gitu. Tapi bukan cuman leverage doang yang ngaruh, yaitu lot selanjutnya ya. Lot ini kalau teman-teman udah pakai leverage gede tapi lotnya masih tetap gede ya sama aja ya. Tetap lotnya itu harus dijaga supaya nggak terlalu gede. Hal paling gampangnya gini teman-teman. Teman-teman perhatikan sisi margin ya, pada pada MetaTrader itu kan ada margin, terus equity, saldo dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman perhatikan bagian margin, bandingkan dengan modal kita kayak gitu. Nah, saranku buat pemula, margin itu nggak boleh lebih dari 10% dari modal yang teman-teman gunakan kayak gitu. Misalnya teman-teman modalnya itu 1000 US dollar, marginnya nggak boleh lebih dari 100 US dollar gitu ya. Kemudian kesalahan yang ketiga itu nggak pasang stop loss dan take profit. Nah, untuk di sini saya mungkin menyarankan buat teman-teman itu lebih cenderung pasang take profitnya. Stop loss tetap penting ya, tapi diutamakan untuk selalu masang take profitnya terlebih dahulu gitu ya. Selalu pasang take profitnya terlebih dahulu, baru kemudian pasang stop loss-nya gitu. Nah, contoh gini. Contoh teman-teman modalnya itu kan 1000 US dollar. Tadi udah tak kasih contoh sih sebenarnya. Jadi contohnya teman-teman modalnya 1000 US dollar, marginnya itu jangan lebih dari 100 US dollar ya. Nah, kira-kira kalau misalnya leverage-nya itu 1:3000 atau 1:4000, kalau pakai market for you leverage-nya bisa gede ya. Kalau pakai katakanlah leverage-nya 1:1000 lah ya. 1:1000 kan satu lotnya itu 100 US dollar ya kalau di forex. Nah, kalau di emas kan ya sekitar 2.500 sampai dengan 300. Berarti kan kalau teman-teman trading di emas, lotnya itu sekitar 0,3 maksimal ya, 0,3 lot gitu ya. Kalau di forex maksimalnya 1 lot gitu. Jadi disesuaikan ya. Nah, komponen-komponen umum nih di dalam money management, yaitu ada risk per trade ya. Jadi ketika kita open posisi nih, berapa maksimal kerugiannya? Misalnya kalau modalnya itu 1000, maksimal kerugiannya itu di 50 US dollar misalnya kayak gitu, atau di 5%-nya dari modal kita ya. Terus posisi lot ya, atau volume lotnya kayak gitu ya. Ini teman-teman bisa hitung dari modalnya besarnya berapa, marginnya maksimalnya berapa kayak gitu. Lalu leverage-nya yang dipakai itu berapa. Take profit dan stop loss. Lebih baik teman-teman stop loss karena teman-teman itu memang harus cut loss ya, ketimbang teman-teman takut rugi kayak gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman itu cut loss karena memang harus cut loss, bukan karena takut rugi gitu. Ini akan mempertajam kedisiplinan trading teman-teman gitu ya. Nah, dari manajemen resiko ini, kalau teman-teman sudah terbentuk ya manajemen resiko tersebut, otomatis nanti bakalan mempermudah psikologi trading kita. Trading kita itu bakalan santai ya. Trading kita bakalan santai. Misalnya kita open posisi beli, ternyata rugi. Oh ya nggak masalah, karena sudah ada backup plan-nya, sudah ada manajemen resikonya. Jadi kalau misalnya rugi, batasannya sekian, dan kalau ruginya belum mencapai batasan, kita masih bisa santai. Kalaupun ruginya juga sudah kena batasannya, ya kita santai, karena memang kita udah konsekuensi batasan kerugiannya itu segini. Itu kalau memang rugi, ya udah saya tarik uangnya, saya masukkan ke aset yang lainnya, kayak gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah kalau teman-teman itu trading tanpa ada manajemen resiko, itu cukup berbahaya, dan itu bisa jadi bom waktu buat teman-teman, dan ini jadi penyebab 90% trader pemula itu gagal di trading gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau jadi trader yang jangka panjang, fokus ke manajemen resiko ini, dan pelajari juga materi mengenai fundamental market ya di jangka panjang kayak gitu. So
Buat teman-teman yang pengen belajar mengenai manajemen resiko ini, teman-teman bisa ikut di Gain Hunter ya. Silahkan klik linknya di gainhunter.com/free. Nanti kita akan ketemu dan kita akan belajar di situ bareng-bareng gitu. Thank you teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.